Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad alaihissalam adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, sahabat, tetapi dia adalah Rasul dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad juga menegaskan hal tersebut dengan sabda beliau dari Furat Al-Qazaz berkata, "Aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi SAW yang bersabda, kehidupan Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak." Para sahabat bertanya, "Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama, lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka kepada Allah, akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka." Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dengan sifatnya yang mulia. Di antaranya ialah kepekaan dan perhatian beliau kepada umatnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Dia merasa berat ikut menderita atas penderitaan yang telah menimpa kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi sayang terhadap orang-orang yang mukmin." Quran Surat At-Taubah ayat 128. Di antara bukti perhatian beliau kepada umatnya, beliau sering menyampaikan kekhawatiran beliau atas hal-hal yang dapat menimpa umatnya. Di antara hal-hal yang paling dikhawatirkan beliau ialah 1. Riya dan syahwat yang tersembunyi. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW menjawab, "Riya." Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka, "Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka." Hadis Sahih Musnad Ahmad. Pernah Syaddad bin Aus menangis. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Dia menjawab, "Yang membuat aku menangis ialah suatu hal yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Ingatanku pada hal itu membuatku menangis, yaitu saya mendengar Rasul bersabda, saya sangat khawatir kesirikan dan syahwat yang tersembunyi menimpa umatku." Syaddad bin Aus radhiyallahu an berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan melakukan kesyirikan setelah engkau?" Beliau menjawab, "Ya, namun mereka bukannya menyembah matahari, bulan, batu atau berhala, tapi mereka melakukan riya dalam amalan-amalan mereka dan godaan syahwat yang tersembunyi. Pagi hari dalam keadaan puasa, lalu muncul godaan syahwat yang hingga dia meninggalkan puasanya." Hadis Sahih Musnad Ahmad. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal, maka beliau bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Abu Sa'id berkata, kami menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya." Hadis Hasan, Sunan Ibni Majah, dihasankan Al-Albani dalam Al-Miskiyah. 2. Adanya orang-orang munafik yang pandai bicara.
Dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara. Hadis Sahih Musnad Ahmad. Senada dengan itu, suatu ketika Umar bin Khattab naik mimbar kemudian berpidato, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang pintar yang munafik. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seseorang itu menjadi munafik yang pintar? Umar radhiyallahu anhu menjawab, yaitu orang yang pandai berbicara bak seorang alim tapi hati dan perilakunya jahil. Adapun maksud pandai bicara adalah mereka mempergunakan kepandaian agamanya mempengaruhi manusia, menggunakan dalil-dalil tapi tidak mengamalkannya, banyak berkata-kata sesuai pesanan yang membayarnya dan memperindah perkataannya untuk menarik massa sebanyak-banyaknya. Contoh munafik alimul lisan disebutkan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir adalah Zul Khuwaisirah At-Tamimi An-Nazi. Dia adalah orang yang menampakkan kesolehannya di hadapan orang banyak, terlihat tanda-tanda bekas ibadah sunnahnya, namun berakhlak buruk, suka mencela, merasa paling benar, buruk sangka, keras kepada muslim, tapi lemah terhadap kafir. 3. Adanya pemimpin atau tokoh yang menyesatkan. Dari Syauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis Sahih Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, dan lainnya. Dari Ziyad bin Jadir, ia berkata, Umar berkata kepadaku, apakah kamu tahu hal-hal yang dapat merobohkan Islam? Aku berkata, tidak. Umar berkata, yang dapat merobohkan Islam adalah tergelincirnya ahli ilmu, kepintaran orang munafik dalam bersilat lidah dengan Alkitab, dan hukum yang ditetapkan oleh para pemimpin yang menyesatkan. Sahih Mauquf Sunan Ad-Darimi. 4. Godaan yang berasal dari kesenangan dunia. Dari Iyad bin Abdillah bin Sya'ad bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdiri dan menyampaikan khutbah di depan manusia, lalu berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah SAW terdiam sesaat. Lalu beliau berkata, apa yang kau tanyakan? Dia berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku, wahai Rasulullah SAW, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya akan membuahkan kebaikan, apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya semua tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus yang melahap semua jenis tumbuhan atau minimal akan membuatnya sekarat. Kecuali hewan yang hanya memakan sayur-sayuran saja. Ia makan, lalu jika kedua sisi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan kecil. Kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi dan menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis Sahih Muslim. 5. Merajalelanya perilaku homoseksual dan lesbian. Dari Muhammad bin Aqil bahwasannya ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Lut, homoseksual atau lesbian. Sunan At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Sunan Ibni Majah dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. 6. Ahli Al-Quran yang menyimpang yang akhirnya memerangi saudara muslim sendiri dan menuduhnya dengan tuduhan yang buruk. Zaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Quran hingga saat ia terlihat kebagusan di dalam Al-Quran dan menjadi pembela Islam, ia lalu melepaskan diri dari Al-Quran dan melemparkannya ke belakang punggungnya, serta ia memerangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangganya tersebut berbuat syirik. Huzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, antara penuduh dan yang dituduh tersebut mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik?" Nabi berkata, "Justru penuduh itu yang lebih pantas." Hadis hasan diriwayatkan Al-Bukhari dalam At-Tariq, Tafsir Ibnu Katsir, Abu Ya'la dalam Al-Musnad Al-Kabir, dan lainnya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanadnya jayyid, baik. 7. Muslim yang tidak bisa menjaga lisan. Sufyan bin Abdullah Asy-Syaqafi berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan atas diriku?" Beliau lalu memegang lidah beliau sendiri serta berkata, "Lidah ini." Hadis Sahih Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi. 8. Kepercayaan kepada ramalan, nujum, ketidakpercayaan terhadap takdir, dan kedoliman penguasa. Dari Talha bin Musyarrib secara marfu hingga Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman adalah 3 hal: kepercayaan kepada ramalan nujum, mendustakan takdir, dan kedoliman penguasa." Hadis hasan As-Sunan Al-Waridah fil Fitan lil Utsman bin Sya'id Ad-Dani 282. 9. Fitnah wanita. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sepeninggalku, fitnah, kerusakan yang paling berbahaya yang mengkhawatirkan atas lelaki adalah godaan syahwat wanita." Hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan Bukhari, Ibnu Hibban dengan lafaz akhwab dan lainnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.